Bab 457. Tidak berotak. Melihat pemandangan ini, Girgi Gu merasa tidak nyaman. Sangat tidak menyenangkan. Dia tahu kekuatan Louis Lu dan sama sekali tidak takut pada Yusuf Wang. Tetapi jika Louis Lu bergerak kali ini, si botak ini mungkin akan terkenal di Kunlun. Apa gunanya yang ia mainkan sebelumnya? Tidak ada gunanya. Girgi Gu pasti memiliki niat egois. Dia berkata kepada Louis Lu di permukaan bahwa dia tidak menonjolkan diri untuk membantunya menghindari beberapa masalah. Tetapi pada intinya, dia ingin dapat menikmati Louis Lu untuk dirinya sendiri. Menikmati. Tidak ada yang salah dengan penggunaan kata ini. Paha. Perasaan dipeluk oleh satu orang sama sekali berbeda dengan perasaan dipeluk oleh 100 orang. Louis Lu baru berusia 20-an. Namun dia memiliki kekuatan yang menantang surga. Bakat kultivasinya hampir tak terkalahkan di seluruh Kunlun. Dan dia benar-benar menantang surga. Begitu berita ini menyebar, Kunlun pasti akan terguncang. Ini tidak ada hubungannya dengan pewaris kesadaran Kaisar Qing. Bahkan jika Louis Lu bukan pewarisnya, hanya mengandalkan kekuatan tirani ini dan bakat yang menantang surga ini, dia akan menjadi eksistensi yang ingin dimenangkan oleh banyak sekte. Bahkan lebih populer dari status ahli waris. Pewaris berarti peluang dan potensi. Dan menariknya adalah semacam investasi. Ia berharap di masa depan, setelah Louis Lu dewasa, dia bisa mengikutinya. Tapi hari ini, jika Louis Lu bergerak dan memperlihatkan kekuatannya, itu bukan lagi investasi di masa depan, tapi pelukan siap pakai. Inilah mengapa Girgi Gu tidak ingin Louis Lu bergerak. Tapi dia tahu itu tidak mungkin. Louis Lu sangat marah. Pasti karena penampilan Yusuf Wang yang mengganggu El Shalin. Dengan karakter yang mendominasi seperti dia, bagaimana dia bisa menahan amarah ini? Jadi Louis Lu pasti akan mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada Yusuf Wang. Girgi Gu mengetahui hal ini dengan sangat jelas. Aku hanya bisa meratap dalam hati. Ekspresi Girgi Gu jatuh ke mata Ella Lu, yang langsung membingungkan wanita cantik itu. Bukankah seharusnya itu reaksinya? Ella Lu mengenang adegan ketika Louis Lu baru saja pergi. Mengenang rasa dingin yang tak dapat dijelaskan yang membuatnya gemetar. Dan samar-samar merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Jadi ketika Rika Mo memintanya menjadi perantara di masa lalu, Ella Lu menolak. Kedengarannya kejam. Tetapi sebenarnya itu adalah godaan. Dia ingin melihat di mana si botak mendapatkan kepercayaan diri untuk berlari begitu berani untuk menghentikan Yusuf Wang dan memarahi Yusuf Wang dengan gonggongan. Jika dia benar-benar mampu, dia secara alami tidak membutuhkanku untuk membujuknya. Jika dia tidak mampu dan berani menjadi begitu sombong, itu salahnya sendiri. Kematian tidak disayangkan. Dan itu tidak layak untuk aku selamatkan. Ella Lu berpikir dalam hati. Pada saat ini, Yusuf Wang berdiri di udara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang terbang di bawah kakinya sedikit bergetar. Sudah lapar dan haus, dan mau tidak mau ingin meminum darah Louis Lu. Pedang ini adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh Yusuf Wang. Dan reaksi pedang mewakili suasana hatinya. Sangat marah. Niat membunuh bergulir. Beraninya murid dari sekte Danyang yang bahkan tidak memiliki rambut memanggilnya anjing. Tampaknya sekte Danyang ini benar-benar menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Mata Yusuf Wang memancarkan cahaya berbahaya. Dan dia balas tersenyum dengan amarah. Semua orang di sekte Danyang telah menjadi pengecut. Tetapi kamu, makhluk tak berbulu yang keluar dari suatu tempat di selangkangan,
melompat keluar untuk menunjukkan kehadiranmu. Seingin itukah kamu mati? Yusuf Weng hanya ingin menemukan seseorang untuk membunuh ayam dan menakut-nakuti monyet. Dan menakuti sekte Danya. Tetapi dia tidak menyangka si botak ini akan bergegas maju. Dan itulah yang dia inginkan. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu ingin aku mati, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi sampah. Tetapi kamu, jika kamu tidak ingin mati, segera berlutut dan minta maaf." Semua orang tidak bisa menahan sudut mulut mereka berkedut. Yusuf Weng, sampah. Itu adalah tahap tengah dari tahap Gold Core. Dan disebut pemborosan oleh Louis Lu. Dia pasti sudah kehilangan akal. Sungguh si botak yang sombong. Mati saja. Ella Lu sedang dalam suasana hati yang buruk. Seperti Yusuf Weng. Dia berada di tengah periode inti emas. Louis Lu menyebut Yusuf Weng sia-sia. Bukankah itu sama dengan memarahinya? Betapa sombongnya. Ella Lu pada awalnya tidak terlalu tertarik pada Louis Lu. Tetapi ketika dia mendengar Louis Lu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, ketidakbahagiaannya tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia merasa bahwa dia konyol sekarang. Dan dia masih memiliki harapan untuk orang seperti itu. Sekarang tampaknya si botak itu murni orang sombong yang suka mencari rasa keberadaan. Kalau tidak mungkin mengatakan kata-kata konyol seperti itu. Mati. Yusuf Weng berhenti berbicara omong kosong. Karena dia menemukan bahwa berbicara dengan Louis Lu hanya membuang-buang waktu dan menghina identitasnya. Dibunuh dengan tegas. Dengan teriakan. Telapak tangan emas besar tiba-tiba mengembun dalam kehampaan. Meraung keluar. Mencabik-cabik tubuh Louis Lu hampir tanpa usaha. Bunuh instan. Ini adalah sesuatu yang diharapkan semua orang. Mora Sun meratap. Kakak botak yang malang. Semua kelebihan tubuhnya telah tumbuh di wajahnya. Tetapi pasokan nutrisi otak tidak dapat dipertahankan. Sayang sekali. Terus terang. Itu bodoh. Mora Sun tidak merasa tertekan. Apa yang disebut cinta pada pandangan pertama awalnya adalah cinta pada pandangan pertama. Dia hanya menyukai wajah Louis Lu. Jika berada di dunia sekuler, mungkin bisa makan makanan lembut yang enak dengan wajah ini. Tetapi ini adalah Kunlun, dunia kultivator. Sangat tidak mungkin memiliki wajah namun tidak berotak. Mora Sun menggelengkan kepalanya. Rika mau menghela nafas pelan. Dan sekarang pada dasarnya yakin bahwa alasan mengapa dia memohon untuk Louis Lu barusan adalah karena rasa bersalah. Tanpa perasaan lain. Dia selalu merasa hukuman mengeluarkan Louis Lu dari sekolah agak terlalu berat. Tapi setelah memikirkannya, tidak peduli beratnya hukuman atau tidak, si botak Louis Lu yang memintanya siapa yang menyuruhnya untuk meremehkan dirinya sendiri. Jika dia bertemu wanita lain yang sedikit lebih biadab, dia mungkin akan dibunuh. Di samping itu, bahkan jika Louis Lu tidak dikeluarkan dari sekolah dan berani memprovokasi Yusuf Weng seperti ini, dia tetap tidak bisa lepas dari takdir kematian. Sepertinya bukan hukumannya yang terlalu berat, tapi karena ia terlalu baik. Beberapa orang sombong yang tidak tahu malu, tidak senonoh dan tidak punya otak tidak layak untuk dikasihani. Rika Mo diam-diam menghela nafas lega. Merasa lega. Bersambung.